Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan buat yang namanya adalah Game Pass Shop ya. Jadi sebelum itu teman-teman perlu Game Pass ya, tentu. Caranya teman-teman pergi ke Chrome atau ke browser pilihan teman-teman. Teman-teman pergi ke ini ya, Creator Hub ya. Ini aku coba kembali. Ini kalau teman-teman ke Creator Hub, yang ini linknya, ketemu layar kayak begini ya. Di sini teman-teman sisa geser aja ke bawah, baru cari game yang teman-teman mau tambahkan Game Pass ya. Di sini aku pakai game biasa ini, Hangout Simulator ya. Kalau sudah teman-teman pilih gamenya, teman-teman di bagian kiri ini bakal dapat ini ya, monetization. Teman-teman cari aja. Kalau sudah teman-teman klik yang passes ini. Nah, kalau sudah di sini teman-teman klik Create Pass. Kalau belum ya. Di sini aku sudah punya 3, jadi akan aku pakai ini aja. Kalau belum teman-teman klik aja ini dan kasih nama dan deskripsi gitu ya, baru teman-teman klik Create Pass ini. Kalau sudah teman-teman bakal ketemu kayak begini nanti ya. Terus cara yang set harga teman-teman klik, baru klik yang sales ini. Nah di sini teman-teman pastikan nyalakan ini item for sale dan teman-teman set berapa robux kalau game passnya itu mau dijual gitu ceritanya. Oke, terus teman-teman kalau sudah ini kita akan butuhkan yang pas ID-nya nanti ya. Kita mau buat GUI-nya dulu. Ini GUI-nya simple aja sih. Di sini teman-teman kalau belum punya Explorer sama Output, teman-teman pergi ke home ya, baru nyalakan Explorer sama Properties ini di bagian kanan layar atas ya. Terus teman-teman ke starter GUI, cari starter GUI, baru tambahkan yang namanya adalah screen GUI. Terus teman-teman ganti aja namanya, terserah ya, Game Pass Shop gini. Nah kalau sudah teman-teman tambahkan frame, terus ini cepet aja ya, anchor point 0,5, posisi 0,5, size nya 0,5 juga. Untuk background teman-teman terserah mau warna apa. Sini aku 40 aja ya, 40 dan 0,5. Oke, terus kalau sudah teman-teman tambahkan scrolling frame di dalamnya. Teman-teman kasih size nya 0,5, 0, terserah ya, 0,8, 0,9 lah ya, 0,9, posisi 0,5, anchor point 0,5. Ini dapat kayak begini. Di sini teman-teman main-mainkan aja ya, mau berapa. Nah gini. Terus kalau sudah teman-teman bisa kecilin juga ini scrollnya ini supaya nggak terlalu tebal. Nah jadi slim gitu ya. Terus kalau sudah teman-teman kasih transparan aja. Ini aku ganti jadi SC frame ya. Ini aku ganti jadi main frame. Oke, kalau sudah teman-teman tambahkan di dalamnya yang namanya adalah text button ya. Ini kita simple aja. Terus itu tambahkan UI list layout ya, yang ini. Nah dia bakal tersusun kayak begini. Yang ini UI list layoutnya teman-teman set yang ini fill direction ke horizontal, terus nyalakan wrapnya, jadi dia akan bakal tersusun kayak begitu. Terus teman-teman set yang left ini jadi center, jadi dia pas ke tengah gini. Oke, kita hapus semua text buttonnya dan ini aku mau kasih gede sedikit ya. Di SC frame ya, di SC frame teman-teman cari yang namanya adalah canvas size, teman-teman kasih 0. Terus habis itu di bagian automatiknya teman-teman kasih IE. Nanti dia bakal otomatis punya scroll bar kalau misalnya terisi. Oke. Selanjutnya teman-teman pergi ke sini text buttonnya, cari size-nya. Ini aku kasih 0,3 sama misalnya sini 70 lah. Atau misalnya 80 gini. 100 lah. Nah, jadi dia bisa begitu, dan kalau misalnya ini terlalu dekat teman-teman bisa ubah juga di sini. Misalnya aku kasih 5 atau 10 gini. Supaya dia jaraknya gitu, guys. Nah, kalau sudah teman-teman bisa hapus semuanya, jadikan satu lagi. Terus teman-teman geser ke bawah, cari yang namanya text count ya. Nanti bakal dapat begini. Terus ini teman-teman ganti jadi %s, baru %s juga di belakangnya. Jadi kayak gini. Jadi yang depan ini bakal jadi namanya, yang belakang ini bakal jadi harganya gitu. Untuk mempercantik ya supaya nggak kayak begini, teman-teman bisa tambahkan UI padding di dalam text buttonnya, dan teman-teman main-mainkan aja untuk jarak-jaraknya ya. Di sini aku kasih 12, sini kasih 12. Nah, jadi kayak begitu dia.
Kalau sudah, teman-teman bisa ganti nama jadi button di sini. Oke. Terus habis itu teman-teman di dalam mainframe teman-teman tambahkan local script. Terus habis itu buttonnya teman-teman taruh di dalam local scriptnya. Yang ini biar aku namanya biar local script aja ya supaya cepet lah. Nah, teman-teman perlu tambahkan folder di dalamnya ya. Yang ini namanya adalah game pass. Nah, ini. Baru di dalam foldernya teman-teman tambahkan int value. Dan yang ini teman-teman kasih nama ya. Misalnya aku mau ini ya 10% XP ya. Di sini teman-teman kasihkan namanya sini 10% XP gini. Terus habis itu di dalam ini kan ada value ini kan ya. Teman-teman copy pas ID-nya, teman-teman paste ke sini. Nah, gini ya. Nanti kalau sudah teman-teman tambahkan aja local folder sama dengan script wait for child game pass. Local button sama dengan script wait for child button. Oke. For underscore passes in folder get children gini. Di situ kita mau cloning buttonnya, button sama dengan button clone button dot text sama dengan string dot format button dot text, baru teman-teman isi di sini namanya adalah pass dot name, baru di sini teman-teman perlu ini guys ya, di dalam 10% XP yang ini kan ini ada value yang sini, ini game pass ID-nya barusan ya yang di sini. Nah, di sini ada atribut, teman-teman tambahkan juga yang namanya adalah harganya ya, price ya atau hargalah sekalian. Dan type-nya teman-teman set ke number. Jadi dia bakal kelihatan kayak begini. Yang 10% XP tadi dia 1200 Robux ya. Jadi kita tulis saja 1200 gini. Nah, di sini teman-teman tulis saja pass get attribute harga. Di situ button dot parent sama dengan script dot parent dot sgframe. Oke, jadi kita langsung Ctrl S ya untuk nge-save dan kita tes ya untuk UI-nya apakah buttonnya work atau enggak. Yang untuk ngetesnya ini tergantung jaringannya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 10% XP dan 1200 Robux ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan juga tulisan Robuxnya ya di belakang. Di bagian button ini kan ada persen S sama persen S ini. Teman-teman tambahkan RBX ya atau Robux di belakangnya. Gini. Dan untuk yang barusan juga teman-teman bisa main-main ke juga yang ini. Mau supaya nggak terlalu jelek juga untuk tulisannya. Ctrl S untuk nge-save dan kita akan cek lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah lumayan bagus, nggak kayak yang tadi itu terlalu banget itu. Nah, gini teman-teman bisa lihat ya, 10% XP 1200 Robux ini ya. Tapi sekarang kalau kita klik dia nggak bakal ngapa-ngapain ya, karena kita belum setup kayak untuk belinya gitu. Nah, caranya teman-teman pergi ke replicated storage ya, teman-teman tambahkan yang namanya dari remote function yang ini. Teman-teman ganti namanya adalah bypass. Nah, kalau sudah teman-teman pergi ke server script service, teman-teman tambahkan script namanya adalah bypass juga mungkin. Bypass, lalu teman-teman tulis gini, game get service replicated storage dot bypass sama dot on evoke ya, ini sama dengan function pertama tentu playernya dan kedua adalah game passnya atau pass ID aja sama dengan number. Habis itu tentu kita butuh market ya, local market sama dengan game get service marketplace service. Di situ kita cek ya, if marketplace user owns game pass player dot user ID place ID. Jadi kita pertama ngecek dulu ya, kalau misalnya playernya punya game passnya yang nggak perlu dibeli lagi gitu. Kalau misalnya enggak, kita langsung gini prompt pass ya, prompt game pass purchase yang ini player, dan yang kedua adalah pass ID. Gini aja sih sebenarnya. Terus habis itu ke local script yang barusan teman-teman tulis lagi di bawahnya button.mouse button click connect function
Oke, di bawahnya teman-teman tulis game get service replicated storage invoke server salah, bypass ya, bypass invoke server. Terus habis itu kita mau passing namanya pass dot value gini ya, gini aja sih. Di situ kita tes untuk kita lihat apakah work atau enggak. Harusnya work sih kan ya, harusnya work sih sebenarnya. Jadi kenapa pakai remote function, supaya player itu enggak nge-spam beli gitu guys ceritanya. Nah kalau aku klik dia bakal pop up ya. Enable to cast instance, enable to cast instance to int64. Oke, kita lihat. Pertama dia butuh user ID guys, sorry. Ini harusnya user ID. Nah, kalau yang ini dia butuhnya player. Oke. Kita tes lagi. Nah, ini harusnya aman sih. Oke, outputnya nggak ada error, dan untuk munculnya itu butuh ini guys sih, butuh jaringan sih sebenarnya. Oke, kita tunggu dulu guys. Sorry, itu nggak akan muncul karena ya ini, karena ada ini ya, karena kan kalau misalnya kita buat Game Pass itu otomatis Game Pass itu sudah punya kita gitu ya, jadi otomatis dia nggak bakal muncul. Kalau misalnya ini saya matikan, dia bakal muncul ya, itu ceritanya. Dia pokoknya Game Pass itu nggak bakal muncul di orang ya, atau ownernya yang punya Game Passnya gitu guys, karena ya kalau dia punya Game Passnya ngapain dia harus beli lagi gitu ceritanya, kan aneh juga. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Nah sini aku klik ya. Oke, seharusnya sih muncul seharusnya sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada error. Ini errornya karena kita sudah punya script lagi Game Pass-nya ya, karena kita sudah buat Game Pass-nya. Jadi kalau misalnya di orang lain, di player lain, dia tetap bisa beli karena ya mereka belum punya Game Pass-nya, atau kalau misalnya mereka sudah punya, dia nggak bakal dapat begini lagi ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau nambahkan Game Pass-nya lagi, teman-teman bisa langsung duplikat aja di sini. Misalnya aku mau yang Kurumi ini, aku paste di sini. Terus misalnya ini juga pas ID-nya aku paste di sini, dan harganya itu 20 Robux ya. 20 Robux gini. Nah, kalau sudah begini kita sisa dites aja. Nah, kalau di sini sih sebenarnya sudah langsung bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisannya, dan kalau aku klik dia bakal bisa juga. Oke, untuk yang ini selesai ya. Kita tinggal buat UI-nya aja. UI buat ngeklik ini nanti supaya bisa buka tutup ya. Itu sebenarnya gampang aja. Jadi teman-teman tambahkan di sini, teman-teman tambahkan button. Habis itu tambahkan UI aspect ratio constraint, jadi supaya kotak gini. Sini aku kasih di sini, tambahkan UI corner, baru setnya ke 1, jadi bundar juga gitu ya. Dan yang ini aku ganti jadi pas gini ya. Oke. Ini aku copy paste aja isinya dari sini. Oke. Kayaknya nggak ada deh. Oke lah, kita tulis saja manual. Oke, untuk size aman. Dan di sini teman-teman set aja di bagian warna, itu terserah ya. Di sini aku kasih bold ya. Nah, di sini teman-teman sisa ganti namanya jadi open gini. Kalau sudah, teman-teman pergi ke local script yang berurusan, di bawahnya teman-teman tulis aja script.parent.parent.open.mouse button click connect function, baru script.parent.visible sama dengan not script.parent.visible. Oke, kalau kita tes dia bakal bisa buka tutup guys ya, GUI-nya. Oke, mungkin videonya gitu aja sih. Ini aku buka tutup ya, teman-teman bisa lihat ya.
dia bisa buka tutup, dan ya gitu aja sih. Terus habis itu aku bisa beli, dan ya oke lah. Mungkin video sampai sini aja dulu. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, nggak suka jangan dislike. Untuk free modelnya mungkin aku kasih di Discordnya agak lama dikit ya, karena ya nyiapkannya itu lumayan ini sih, supaya ngetes juga supaya nggak ada bugnya gitu guys ya. Oke, mungkin videonya dari saya gitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.